Selamat pagi teman-teman. Nah, untuk ibadah IHMPT hari ini dilayani oleh Kak Dila, IHM 31 Oktober. Nah, sebelum kita mengawali untuk belajar firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau boleh menyertai kami boleh menikmati hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang berfirman dan kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus, bimbing dan sertai kami. Amin. Oke, kita akan belajar dari firman Tuhan, Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Wahyu itu kitab paling terakhir ya. Mari kita baca, Kak Dila yang baca dan teman-teman menyimak atau ikut baca bareng. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap bersabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, teman-teman, kita mau belajar dari kitab Wahyu 2 ayat yang pertama sampai yang ke-7 ini. Kalau di SBT itu temanya mempertahankan kasih kepada Kristus. Dan kalau judul perikop di dalam kitab tadi, kepada jemaat di Efesus. Nah, sebelumnya Kak Dila, ini karena minggu ini tuh bertepatan dengan HUT GPIB yang ke-73. Nah, Kak Dila mau bilang dulu kalau tema GPIB itu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Jadi, kita itu diingatkan agar kita selalu kembali hidup dalam kasih. Nah, sehingga teruna juga harus ikut mewujudkan kasih Allah itu. Nah, berarti untuk merayakan karya keselamatan Allah itu diwujudkan dengan hidup yang membangun relasi secara positif bagi diri sendiri, sesama, juga alam semesta, demi kesejahteraan dan keutuhan seluruh ciptaan Allah. Nah, kita kembali ke perikop kita dulu ya. Jadi, kitab Wahyu itu adalah kitab ke-27 di Perjanjian Baru. Nah, kitab Wahyu ini berisi sebagai penyingkapan realitas situasi
pada tahun 90-an Masehi, kemudian juga hal-hal yang akan datang. Nah, secara khusus itu kehidupan spiritualitas jemaat mula-mula. Jadi, jemaat mula-mula itu apa? Jemaat mula-mula itu jemaat yang dulu itu mengalami penolakan terhadap kehadiran para pengikut Kristus. Tidak hanya penolakan saja, tapi penganiayaan. Jadi jemaat mula-mula itu sudah mengalami penolakan, sudah mengalami penganiayaan, ya. Itulah jemaat mula-mula. Nah, kitab Wahyu itu diyakini ditulis oleh Rasul Yohanes. Itu ada dalam kitab Wahyu yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Bunyinya gini: Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian diberikan oleh Yesus, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala Allah. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, teman-teman, kitab ini itu ditulis sebagai teguran juga peringatan kepada jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula. Khususnya ketujuh jemaat tadi. Kemana aja tadi? Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Nah, teguran dan peringatan itu berkaitan dengan sikap beriman jemaat saat itu yang didapati berkompromi dengan dosa dan tidak sepenuhnya menjalani kehidupan beriman mereka. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes mengingatkan mereka untuk segera bertobat. Nah, khususnya pada pasal 2 ini ada persoalan yang dikemukakan adalah sikap kehidupan beriman umat yang di satu sisi menunjukkan hal positif. Ada dua, ya, jadi ada yang menunjukkan hal positif dan ada yang menunjukkan hal negatif. Yang positif itu bersikap tegas untuk menolak guru-guru palsu sebagai sikap ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian sekalipun tadi, ya, mengalami penderitaan kayak tadi penolakan, penganiayaan. Terus yang negatif itu jemaat mula-mula itu melupakan kasih mula-mula, kasih yang bersedia memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan Tuhan. Nah, ayat yang pertama itu ada, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia. Ada kata inilah firman dari Dia. Itu berarti firman itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman dari Dia yang disampaikan kepada malaikat jemaat di Efesus. Itu menunjukkan utusan dari jemaat di Efesus yang diteruskan kepada warga jemaat. Nah, lalu ayat yang kedua dan ketiga itu merupakan pujian, ya. Jadi dipuji dulu nih sama penulisnya ini. Itu pekerjaan jeripaya dan ketekunan, bahkan lebih daripada itu sikap beriman menolak para guru-guru palsu, ya, sebagai tindakan nyata akan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu pujiannya. Kalau jemaat di Efesus itu menolak para guru palsu, dan itu sebagai wujud kesetiaan kepada Tuhan Yesus meskipun terkadang mereka diperhadapkan dengan penderitaan.
Terus ayat yang keempat dan kelima itu menjelaskan tentang kritikan. Jadi bukan hanya dipuji, tapi dikritik juga. Karena jemaat Efesus itu telah meninggalkan kasih yang semula. Nah, kasih yang semula itu apa? Kasih yang sepenuhnya ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, ajakannya adalah agar jemaat segera melakukan pertobatan. Bukan hanya agar jemaat melakukan pertobatan, tapi ada kata segera. Harus. Soalnya masih ada waktu ya. Kita jangan menyanyiakan waktu kita untuk berkompromi dengan dosa terus. Jadi Kak Dila juga diingatkan dari firman ini untuk mari kita bersama-sama segera bertobat dan kembali menyatakan dan menghidupkan kasih yang semula, yaitu kasih yang ditunjukkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adakah konsekuensi kalau kita tidak bertobat? Di firman ini ada ya. Itu jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Apa itu kakidian maksudnya? Jadi kakidian itu merupakan tempat bagi sumber terang atau wadah bagi sumber terang. Hal ini hendak menjelaskan bahwa jika kakidian itu diambil, maka tidak akan ada terang lagi di jemaat itu. Artinya jemaat itu akan dihapuskan dan hilang, dan tidak lagi menjadi sebuah jemaat atau persekutuan orang percaya yang ada hanyalah sekumpulan orang, tetapi tidak ada nilai spiritualitasnya. Nah, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 itu harapan baiknya tetap ada, bahwa Tuhan Yesus itu menolak perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang jahat. Demikian juga jemaat membenci perbuatan pengikut Nikolaus itu. Jadi kalau pengikut Nikolaus itu adalah seperti ini. Tunggu sebentar. Seperti banyak orang yang datang ke dewa, terus beribadah, maksudnya beribadah ke dewi-dewi gitu ya. Terus penyimpangan agama juga tindakan amoral. Nah, itu adalah ajaran Nikolaus. Nah, selanjutnya jemaat itu membenci hal yang jahat itu pengikut Nikolaus ya, pengikut Nikolaus yang jahat, dan tentunya juga menolak perbuatan pengikut Nikolaus juga. Nah, itu tentunya memberikan harapan bahwa jemaat di Efesus itu memiliki kesadaran penuh untuk menolak ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus, sehingga pertobatan pasti terjadi. Nah, itu sebabnya perikop ini tuh ditutup dengan sebuah keyakinan dan ajakan rohani yang akan membuahkan kehidupan dan keselamatan kekal. Jadi tadi disampaikan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, teman-teman teruna yang dikasih Tuhan Yesus, jadi intinya pada pagi hari ini, kalau firman Tuhan itu ditujukan ya bagi semua orang percaya. Jadi khususnya para teman-teman teruna
kalau kita tuh harus tekun dalam membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab itu pelan-pelan saja dulu, jangan cepat-cepat ya, supaya kita juga memahami. Kalau adik-adik tidak paham, adik-adik bisa nih cari di internet, ini maksud firman ini apa sih gitu. Nah, firman itu penting bagi adik-adik supaya iman kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi baca Alkitab itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah kewajiban. Bagaimana adik-adik mempertahankan kasih kepada Kristus, bagaimana adik-adik bisa mengerti ya. Ya tentunya itu dengan belajar dari firman Tuhan. Adik-adik juga tadi diingatkan dalam firman Tuhan ini untuk bertobat. Nah, segala apa yang kita lakukan itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Jadi apabila teman-teman juga melakukan kesalahan, melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan kita segera bertobat seperti yang diingatkan dari firman Tuhan tadi. Nah, biarlah setiap tindakan kita, setiap tindakan pertobatan kita itu juga menyadarkan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Orang-orang itu bisa, teman-teman di sekitar kita tuh bisa meneladani dari apa yang tercermin dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, teman-teman, dalam HUT GPIB ke-73 ini mari kita juga mendoakan gereja GPIB supaya tetap utuh, tetap disertai, dilindungi dan dinaungi oleh Tuhan Yesus ya. Karena sudah menginjak usia pelayanan ke-73, maka itu kita sebagai teruna juga harus bergerak dalam kasih terhadap sesama ya. Terus kita tadi tekun membaca Alkitab. Dan nanti teman-teman Kak Dila minta supaya teman-teman itu mendoakan tadi yang pertama itu usia pelayanan GPIB yang udah sampai 73 tahun, terus nanti teman-teman bisa berdoa bagi pertolongan Tuhan Yesus agar teman-teman bisa menjadi pribadi yang sebenarnya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga orang yang sedang sakit ya untuk segera dipulihkan, khususnya para penderita COVID-19 supaya Indonesia segera bebas dari COVID. Oke, demikianlah renungan khotbah YMPT hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau boleh menyertai kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus bimbing kami, Engkau terus ingatkan kami, supaya setiap hari kami boleh bersekutu dengan-Mu. Kami biarlah boleh merendahkan diri untuk membaca merenungkan firman-Mu, karena Engkau boleh memberikan kami waktu 24 jam dalam sehari, dan kami akan meluangkan waktu kami untuk bersekutu dengan-Mu. Dan Tuhan Yesus, tegurlah kami apabila kami melakukan kesalahan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh hidup dalam kasih yang semula-mula, kasih yang memberikan diri kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Segala kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Haleluya. Amin.